Pernah nggak kamu ngerasa capek bukan karena nggak usaha, tapi karena sudah usaha dan hidup kamu tetap terasa di situ-situ saja? Banyak orang ngalamin hal yang sama. Kerja jalan, belajar jalan, ibadah juga jalan, tapi entah kenapa hidup rasanya stuck. Nggak maju, tapi juga nggak benar-benar mundur. Dan yang bikin makin berat, kita sering mikir, ini salah gue ya, atau gue kurang keras berusaha. Kalau kamu lagi di fase ini, itu wajar, sering terjadi, terutama di usia 20 sampai 30-an. Fase hidup yang tuntutannya banyak, tapi arah hidup belum sepenuhnya jelas. Dan di video ini, kita nggak akan nyalahin kamu. Kita cuma mau bongkar kenapa usaha belum tentu berarti bergerak. Masalah utamanya sering bukan di kurangnya usaha, tapi di jenis usaha yang kita lakukan. Coba bayangkan kamu naik motor, mesinnya nyala, tapi giginya netral. Suara ada, bensin kepakai, capek juga, tapi motor nggak kemana-mana. Banyak orang hidupnya seperti itu, aktif, sibuk, penuh kegiatan, tapi semuanya di gigi netral. Kenapa bisa begitu? Karena kita mengulang rutinitas yang sama dengan cara yang sama di lingkungan yang sama tanpa evaluasi yang jujur. Kita merasa bergerak karena capek, padahal capek tidak selalu berarti progres. Contoh sederhana, belajar tiap malam tapi cuma baca ulang tanpa target jelas. Kerja tiap hari tapi nggak pernah naik skill, nggak pernah minta feedback, nggak pernah nyiapin langkah berikutnya. Atau kita sibuk memperbaiki hidup tapi nggak pernah berhenti bertanya, apa yang sebenarnya perlu diperbaiki? Akhirnya, usaha kita cuma jadi alat bertahan, bukan alat berkembang. Di bagian ini kita masuk ke solusi. Nggak banyak, nggak ekstrem, tapi bisa langsung kamu terapkan. Solusi 1, berhenti fokus ke sibuk, mulai fokus ke arah. Coba tanyakan satu pertanyaan sederhana ini. Usaha yang aku lakukan sekarang mendekatkan aku ke apa? Bukan, aku sudah capek belum? Aku sudah sibuk belum? Tapi, aku sedang mendekat ke tujuan apa? Kalau jawabannya samar, besar kemungkinan kamu memang bergerak, tapi tanpa arah. Praktiknya, ambil kertas atau catatan HP. Tulis satu hal yang ingin kamu perbaiki dalam 3 bulan ke depan. Karier, keuangan, kebiasaan, atau mental. Lalu tulis satu tindakan kecil yang benar-benar relevan, bukan 10 kebiasaan baru. Cukup satu yang jelas arahnya. Solusi 2. Kurangi usaha yang tidak memberi dampak. Ini bagian yang jarang dibahas. Kadang hidup stuck bukan karena kurang usaha, tapi karena kebanyakan usaha yang salah. Contoh, terlalu banyak konsumsi konten tapi sedikit eksekusi. Terlalu banyak mikir tapi menunda langkah kecil. Terlalu ingin siap sempurna sampai nggak mulai-mulai. Coba lakukan audit kecil. Aktivitas apa yang menghabiskan energi tapi hampir nggak mengubah hidupku? Bukan harus dihentikan total, cukup dikurangi. Karena progres sering datang bukan dari nambah, tapi dari menghilangkan yang anggap perlu. Solusi 3, konsistensi kecil. Lebih penting dari ledakan semangat. Banyak orang nunggu mood, nunggu waktu ideal, nunggu motivasi, padahal hidup jarang ideal. Solusi praktisnya, turunkan standar, naikkan konsistensi. Kalau biasanya kamu target 1 jam, coba 15 menit, tapi tiap hari. Kalau biasanya nunggu niat besar, coba lakukan meski biasa saja. Ingat, hidup jarang berubah karena satu keputusan besar, tapi karena keputusan kecil yang diulang tanpa drama. Kalau hidup kamu terasa stuck hari ini, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu cuma sedang terlalu lama bertahan tanpa sempat mengatur ulang arah, dan itu manusiawi. Hidup bukan lomba cepat-cepatan. Yang penting bukan siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang pelan-pelan bergerak ke arah yang benar. Kamu nggak harus mengubah hidupmu sekarang juga. Cukup pastikan besok kamu tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau video ini bikin kamu mikir, ambil 1 menit setelah ini untuk jujur sama diri sendiri. Dan kalau kamu mau lanjut refleksi, di channel ini ada video lain tentang kebiasaan kecil dan arah hidup yang mungkin relevan buat kamu.